hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa laudi wa syahada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqam sultan al-awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidul Imam Abi Yazid Al-Bustami ila ruhi qutbil alami Sayyidul Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Ghani Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Al-Banyawi Sayyid Umar Assalamualaikum warahmatullahi من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah badal maghrib yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Pada
Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita pertama kali bertemu setelah habis Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur dan kesehatan yang lumayan bagus. Alhamdulillah, kembali kita masih berada di dalam suasana Syawal, sekalipun Idul Fitri sudah beberapa minggu yang lewat kita lewati, namun inuh hawa daripada Idul Fitri itu masih terasa. Kita boleh jadi ada perubahan kembali yang kita rasakan setelah kegiatan Ramadan yang kita lakukan, sehingga kita membutuhkan beberapa adaptasi kembali, karena biasa dan ini lazim, agak keanehan memang. Biasanya habis Ramadan, hari raya kedua, ketiga, itu masjid Langgar itu sudah mulai kosong. Ya mungkin karena aktivitas kesibukan hari raya dan adaptasi suasana itu sangat dibutuhkan. Oleh karena demikian, apa yang sering kita dengar bahwa Idul Fitri itu maknanya adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat dzunubuhu kayaumin waladathu ummuh," atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka dia keluar dosa-dosanya, dia bersih bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan seorang ibunya. Maka ketika kalau digambarkan seorang bayi baru keluar dari rahim ibunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka lahirlah kalimat fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu dalam Quran. Ada fitrah manusia, fitratallahi allati fataran nas. Fitrah itu adalah bersih, suci. Maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Namun
kesucian itu berapa lama bertahan dengan diri kita? Apakah kesucian itu bisa kita jaga atau kita mulai mengotori kembali kesucian itu? Maka dalam rangka proses menjaga kefitrahan itu, alangkah bagusnya menurut ulun kita kembali dari awal. Dengan kesucian itu, dengan kefitrahan itu, kita jaga kesucian dan kefitrahan itu dengan cara memahami kembali. Sekaligus mudah-mudahan begitu memahami, kita dapat mengamalkan dan menghayati, yaitu kita memahami kembali keberagamaan kita. Apakah keberagamaan kita ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin meningkat, atau keberagamaan kita justru hanya begitu-begitu saja atau bahkan menurun? Secara logika dan secara pemahaman bahwa mestinya keberagamaan kita lebih meningkat. Kenapa? Karena hasil puasa. Hasil puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Bagaimana indikator atau barometer takwa kita ini tercapai? Barometernya adalah kembali takwa itu di mana letaknya. Takwa itu di mana letaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke hati, ke dada. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, takwa itu di sini. Artinya, takwa itu tidak bisa diukur dengan pakaian. Apa orang setelah Ramadan selalu pakai gamis terus? Itu merupakan ukuran takwa? Kada. Apa ukuran takwa itu? Dia semakin rajin berjamaah secara utuh? Tidak. Karena itu bukan barometer takwa, itu bukan ukuran takwa. Terus ukuran takwa itu adalah hahuna, di hati kita. Karena Nabi mengatakan takwa itu di sini.
Takwa itu di hati kita. Lalu di dalam Al-Quran Allah berfirman, walibasuhut taqwa walibasut taqwa zalika khairun. Pakaian takwa itulah yang lebih bagus. Artinya hati yang takwa itulah yang lebih bagus. Terus kalau takwa itu ukurannya, barometernya ada di hati ini, bagaimana bisa mengukur takwa itu? Yang bisa mengukur takwa itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang bisa mengetahui hati kita ini hanya Allah. Kemudian kita pun bisa merasakan nanggaya apa hati kita. Maka kitalah yang bisa merasakan apakah aku ini sudah takwa atau belum. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Si fulan itu takwa, maka bisa dia mengukur takwanya. Karena takwa itu hahuna, takwa itu di sini. Lalu Nabi mengatakan, walaupun takwa itu di dalam hati, dia menjadi tercermin di dalam sikap dan perilaku. Sekarang belum coba dulu. Kenapa takwa itu ada di dalam hati? Sering ulun katakan takwa itu ada 4 huruf. Ta, qaf, waw, alif. Tuktabu bisuratil ya. Yang ditulis seperti huruf ya. Kalau dalam ilmu nahwu namanya alif maksurah. Sama seperti kalimat Musa. Musa itu ada pakai huruf model ya di ujungnya. Sama seperti dengan kalimat Isa. Takwa 4 huruf. Ta, qaf, waw, alif. Takwa. Maka oleh sebagian ulama, takwa itu adalah masdar. Dia merupakan sifat, tetapi ada di dalam hati, tercermin di dalam 4 huruf itu. Pertama tak, coba kita lihat, benarkah ada dalam hati? Tak. Tak itu adalah tajridul qalbi amma siwallah. Mengosongkan hatinya dari sesuatu yang lain daripada Allah. Takwa sifat dalam hati. Orang yang takwa disebut muttaqin. Berarti dia punya sifat hati, tajridul qalbi amma siwallah. Hatinya dikosongkannya dari yang lain Allah. Berarti orang yang takwa itu hatinya yang ada cuma Allah. Hatinya tidak dipenuhi oleh dunia. Hatinya tidak dipenuhi oleh memikirkan harta dan jabatan.
bahkan hatinya tidak dipenuhi dengan surga dan neraka. Justru hatinya dipenuhi dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan hatinya dipenuhi dengan Allah? Ini banyak penafsiran, banyak penjelasan. Kalau kita artikan secara umum, hati ini selalu terkoneksi dengan Allah, bukan terkoneksi dengan yang lain. Hatinya ini selalu tersambung dengan Allah. Tersambungnya dengan apa? Tersambungnya salah satunya adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Hati kita ini terkoneksi ya kada lawan Allah, lawan zikir kada lawan Allah. Kenapa? Kalau kita jabarkan hati kita ini musyahadah lah lawan Allah. Kada mengerti musyahadah. Hati kita ini muraqabah aja lawan Allah, kada ngerti juga. Nah, sehingga ulun mencoba mengambil tafsir yang agak mudah. Hati kita ini zikrullah lah, zikirlah lawan Allah, ingatlah lawan Allah. Jadi kita ukur setelah Ramadan ini, hatiku ini semakin terkoneksi kah lawan Allah, kada kah? Kalau hatinya alhamdulillah setelah Ramadan, Syawal, alhamdulillah hati terkoneksi terus lawan Allah, berarti sudah dapat satu huruf takwa. Bagaimana mengkoneksikannya dengan zikir? Ya otomatis hatinya selalu zikrullah, hatinya selalu zikir lawan Allah. Nang kaya apa hati itu selalu zikir lawan Allah, maka disebutlah hatinya itu memakai zikrul qalbi, zikir hati. Zikir hati. Kita kalau bicara zikir itu ada 4 zikir. Ada 4 zikir yang ada di tubuh kita. Yang pertama adalah namanya zikrul lisan, zikir lawan muntung, zikir lidah. Nah, zikir lidah ini disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir itu yaitu la ilaha illallah. Ini zikir lidah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal, paling baik apa yang aku baca dan para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Maka zikir yang paling afdal yang diucapkan oleh lidah yaitu la ilaha illallah. Maka zikir ini disebut zikrul lisan,
zikir lidah. Dalam bahasa lain ada yang disebut dengan zikrus syariat. Ini ngarannya zikir syariat. Zikir syariat. Maka kita dianjurkan memperbanyak mengucap zikir la ilaha illallah ini. Lalu karena ini zikir syariat dan dia zikir lidah, dia punya batasan. Dia punya batasan. Batasan apa? Batasan tempat, bahkan batasan waktu. Buktinya ketika kita zikir lisan, lamun sudah di dalam jamban kada kawa lagi, dibatasi oleh jamban. Ini ngarannya sudah terbatas, dibatasi oleh tempat. Kalau zikir lisan terbatas, dibatasi oleh waktu. Waktu apa? Kada mungkin kita waktu makan berzikir la ilaha illallah, kada mungkin kita waktu minum berzikir la ilaha illallah, itu dibatasi waktu. Lalu oleh para ulama sufi, kalau kita berzikir hanya dengan lisan, itu ada batasan waktu dan tempat. Artinya apa? Artinya kita bisa terputus, koneksinya bisa terputus. Maka masuklah ke dalam zikir lain yang disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Nah, zikir hati ini bisa juga disebut dengan zikrut tariqah, zikir tarikat. Ngarannya zikir tarikat. Zikir dengan hati ini bisa disebut dengan bahasa Nabi zikrul khafiyu, zikir yang tersembunyi. Artinya zikir nang kada ketahuan orang. Jangankan orang jauh, batatai sekalipun si A dengan si B, si A hatinya berzikir, si B kada akan tahu bahwa si A ini berzikir. Dia tahu. Oh, jangankan manusia dihiga ini, yang lewat ulun jelaskan bahwa zikir hati itu di luar jangkauan rakib atid. Rakib atid, rakib pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk, kada kawa menjangkau. Kada kawa. Makanya disebut zikrul az-zikrul khafiyu, zikir yang tersembunyi. Nabi mengatakan abdalu zikri al-khafiyu, paling abdal zikir itu yang tersembunyi. Orang lain kada tahu bahwa kita ini zikrullah, bahwa hati kita ini terkoneksi lawan Allah, walaupun awak kita berhubungan dengan makhluk. Yang begini salah satu pemahaman
yang dikatakan oleh para ulama abdanuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'allah. Awak silahkan bergaul dengan makhluk, tapi hati mereka ternyata tetap dengan Allah. Tetap dengan Allah. Orang melihat kita bersama makhluk, padahal hati kita tetap dengan Allah. Terus bagaimana zikrul qalbi itu? Zikir hati itu, apa dia sama dengan zikir lidah? Tidak. Kalau zikir lidah la ilaha illallah, dia disebut dengan zikrul syariat, zikir syariat. Kalau sudah ke hati, zikirnya bukan la ilaha illallah. Zikirnya adalah zikir ismuz zat namanya, atau zikir ismul jalalah. Apa maksudnya? Satu, dia disebut dengan zikir ismuz zat, zikir nama zat. Allah itu nama, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu zat, zat ini punya nama, zat ini punya nama, namanya adalah Allah. Maka Allah itu ismu zat, nama zat Tuhan. Di dalam pengajaran sifat 20 selalu dikatakan Allah itu ismun li zatil wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib ada. Allah nama zat Tuhan. Satu. Yang kedua, Allah itu adalah disebut ismul jalalah. Apa itu ismul jalalah? Ismul jalalah itu adalah nama keagungan, nama keagungan, kebanggaan Tuhan. Tuhan itu kan banyak punya nama. Yang sering kita tahu, Tuhan itu punya nama sesuai disabdakan Nabi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Tuhan itu punya nama 99. Yang 99 ini disebut dalam Quran. Ayatnya falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tuhan punya nama-nama yang baik, disebutlah al-asmaul husna. Banyak nama Tuhan itu kebanggaan Allah, kebanggaan Tuhan itu nama adalah Allah. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau berpendapat Allah itu adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ismul Azam. Nah, kalau sudah itu disebut dengan Al-Ismul Azam, maka Ismul Azam itu iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Tuhan itu apabila dipanggil dengan nama
Ismul Azam itu Tuhan pasti menjawab. Tuhan itu apabila dipinta dengan atas nama yang agung itu, Tuhan lekas memberi. Nah, sehingga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, siapa yang mengucap Allah 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 sampai di hatinya tidak ada yang lain lagi kecuali dia ingat Allah, habis itu dia mintalah kepada Allah, Allah pasti memberi. Allah pasti memberi. Makanya salah satu doanya Imam Ali, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, bentuk doa dari Sayyiduna Ali itu adalah Allahumma inni as'aluka bismika Allah Allah Allah. Nah, ada orang mau dibaca di muntung bang zikir Allah Allah Allah, bolehlah, boleh. Orang tarekat samaniyah zikirnya la ilaha illallah Allah 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 hu diucap Allah Allah. Ada yang memfatwakan kalau orang berzikir hanya Allah 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 itu sia-sia. Kenapa Allah 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 menggambarkan lawan manusia, mencontohkan udin. Logika nang sangat aneh. Masa nama Tuhan dibanding-banding mengiau manusia? Ini penghinaan. Allah itu nama. Kalau kita menyebut nama berarti zikir. Dalam Quran Allah berfirman, wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu. Allah nyuruh sebut nama Tuhanmu pagi dan sore. Nama Tuhan siapa? Allah. Ini dalilnya jelas. Orang dengan zikir Allah Allah Allah. Allah siapa? Nama Tuhan, bahkan nama nang agung. Aneh kalau orang Wahabi mengatakan bid'ah. Kalau orang Wahabi mengatakan ini bukan zikir yang mendapat pahala Allah. Allah nyuruh wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Nih, berarti hati kita memakai zikir ismu zat atau ismul jalalah. Allah 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 beriringan dengan denyut jantung. Kalau kita memakai ini kadada terbatas waktu dan tempat. Kapanpun kita berzikir ini tidak ada larangan. Mau rahatan di jamban, mau rahatan berdua laki bini yang disebut berhubungan intim, kada jadi masalah. Tidak ada batasan tempat dan waktu, sehingga dia bisa selalu terkoneksi dengan Allah. Coba kita lihat Rasulullah, lihat ke belakang.
lihat ke belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau uzlah sekaligus khalwat di mana di Gua Hira. Mana langkah Makkah, pernah naik ke Jabal Nur, kemudian turun sedikit ada Gua Hira. Tahu nanggai apa ruangan Gua Hira? Itu Nabi dulu di situ tuh. Berapa seorangan? Berapa lama? 40 hari 40 malam. Makanlah, makan. Di mana makan? Di dalam gua. Tang di mana makanan? Bini Sidin yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra selalu mengantari makanan. Sore-sore Bini Sidin mengantari. 40 hari 40 malam Nabi berada di Gua Hira. Inilah pegangan, dalil, sandaran para ulama sufi dalam masalah uzlah, dalam masalah khalwat. Pertanyaannya, napa nang diulah Nabi siang dan malam tuh napa diulah? Kalau bahasa umumnya nyata ibadah. Pertanyaannya nang kayak apa ibadahnya? Sembahyang Nabi sendiri belum diangkat menjadi rasul. Nabi sendiri belum diangkat menjadi rasul. Terus apa yang dilakukan Nabi? Para ulama menelaah, mengkaji, oh ternyata ada perbedaan pendapat memang. Tapi secara pokok adalah Nabi melakukan dua hal di dalam gua itu. Pertama, tafakkur, merenung. Merenung itu sesuatu yang dibutuhkan, iya. Garis besarnya, pian, garis besar. Kalau kita baca Quran, Allah selalu menganjurkan kita itu untuk menggunakan akal. Akal ini digunakan dengan cara berpikir dan merenung. Lalu Nabi mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Merenung satu saat itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Tapi ini yang lebih bagus lagi kunci. Kata para ulama, ahlul arifin, ahli ma'rifat, at-tafakkuru sirajul ma'rifat. Berpikir, merenung itu adalah pelitanya ma'rifat. Orang kalau ingin ma'rifatullah, ingin mantap pengenalannya kepada Allah, itu bisa dihasilkan dengan tafakkur, merenung. Peribahasa kita, berpikir itu adalah pelita hati. Kalau bahasa orang filosofi, berpikir itu adalah imamnya hati. Hati tidak akan bagus kalau akalnya tidak bagus. Hati tidak akan bagus kalau pikirannya tidak bagus. Maka kunci membuka ma'rifatullah itu adalah tafakkur. Ini satu. Yang kedua, ternyata Nabi melakukan dalam Gua Hira itu adalah zikrullah, zikir. Pertanyaannya, zikirnya apa?
ternyata bukan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan zikir Rasulullah di saat di Gua Hira itu adalah zikir khafi, zikir tersembunyi, zikir nang kada ketahuan orang, kada kedengaran orang, yaitu zikrul qalbi, zikir hati. Yang dipakai saat itu adalah zikir ismuzat, zikir nama zat, yaitu Allah, 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 beriringan dengan denyut jantung. Ini yang selalu terkoneksi. Takwa tak berarti kosongkan hati kita dari yang lain daripada Allah, koneksikan hati kita selalu kepada Allah. Kita lihat habis Ramadan, Syawal ini hati kita ini terkoneksi kemana? Kalau setelah Ramadan ternyata koneksinya banyak keluar, berarti gagal. La'allakum tattaqun belum tercapai. Perlu kita memperbaharui kembali. Nah, artinya apa? Orang takwa itu adalah orang yang hatinya selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah. Satu. Berikutnya mungkin akan datang kita bahas, karena kita harus menghabiskan 4 huruf itu, kemudian penjelasan yang lain. Yang kedua adalah qaf, yang ketiga waw, kemudian yang keempat adalah alif. Mungkin akan datang kita bahas, kita kupas, walaupun sebenarnya ini masalah hati ini masih banyak penjelasannya, tapi ulun kira supaya nyaman bersitu aja dulu, dan waktu juga sudah sampai juga kena kelewatan. Kini insyaallah setengah bulan akan datang kita akan ngupas lagi huruf selanjutnya adalah qaf, waw dan alif, biar tuntas. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.